Ibu Mbak Sri ya, saya boleh panggil Mbak Sri ya. Dirawat sejak kapan, keluhannya seperti apa, dan diagnosanya bagaimana sebenarnya? Iya, langsung saja Mbak. Almarhum Pak Amiluddin dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Dan pada saat itu diagnosa dari dokter itu dokter mengatakan pada saat itu bahwa kondisi Pak Amiluddin ini sudah agak membaik. Ya, kemudian pada saat itu juga saya ketemu dengan dokter di hari kami pas akan mengeluarkan pasien dari rumah sakit. Sempat kami ketemu dengan dokter. Pada saat itu saya bertanya ke dokter, Dok, kira-kira bagaimana kondisi Pak Aminuddin dari hasil diagnosa dokter. Terus dokter mengatakan Pak Amiluddin ini sakitnya tidak terlalu parah karena penyakitnya ini ada cairan di usus. Ya, terus saya katakan bagaimana untuk baiknya ini dok, karena kami di rumah sakit ini selama kurang lebih 3 hari dirawat, itu kami berlaku umum karena kebetulan almarhum tidak punya BPJS. Dan pada saat itu juga dokter mengatakan sebenarnya tindakan yang dilakukan itu sudah artinya sudah dilakukan penyedotan cairan itu, tetapi butuh proses lama sehingga dengan jalan lain bisa diadakan operasi. Ya, pada saat itu juga saya mengatakan, dok, kalau misalnya dengan jalan operasi kan pasti biayanya mahal karena pasien tidak memiliki BPJS. Ya, tapi pada saat itu juga dokter juga mengatakan ya bisa juga, tapi silahkan mengurus BPJS dulu. Tapi saya katakan saya sudah mengurus surat keterangan tidak mampu dok, tapi saya ke dinas sosial. Di dinas sosial ternyata dicek datanya tidak ditemukan. Ya, sehingga pihak dinas sosial juga mengarahkan saya untuk ke Basnas, dan sesampainya kami di Basnas dari pihak Basnas akan membantu, tetapi kata dari pihak Basnas akan membantu sebagian saja, ya, tapi harus dengan selesai operasi. Ya, makanya kami berpikir dari pihak keluarga bahwa ini ya jalan yang kami tempuh ini otomatis kami harus mengurus BPJS mandiri. Ya, dan pada saat itu juga setelah kami meminta kepada dokter bahwa dok, kami meminta pasien ini karena hasil diagnosa dokter juga kan tidak terlalu parah. Ya, makanya kami dari pihak keluarga meminta untuk izin pulang ke rumah dulu untuk istirahat sambil kami mengurus BPJS-nya terbit. Lalu kami bawa kembali ke rumah sakit untuk operasi. Dan pada saat itu juga dokter mengiyakan pada saat itu, dan setelah itu kami mengurus biaya administrasinya, ya, mengurus biaya administrasinya. Setelah itu saya langsung bergerak ke BPJS. Ya, pada saat itu juga saya bergerak ke BPJS. Sampai di BPJS ternyata dicek kartu keluarganya juga ternyata datanya tidak ditemukan. Ya, dan pada saat itu saya diarahkan lagi ke Capil. Ya, dan pada saat itu juga saya sampai di Capil, saya berpikir kan di Capil biasanya orang perekaman itu harus lewat pendaftaran online dulu, harus antri dulu, harus ada panggilan baru datang perekaman. Tapi pada saat itu juga saya menghadap, ya bagaimana, karena ada pasien yang mau perekaman ini berada di rumah sakit sekarang, pasiennya akan dioperasi, tetapi dari pihak Capil kemudian memberikan penjelasan bahwa bisa pasiennya dibawa ke Capil. Dan pada saat itu juga kebetulan saya telepon kakak yang di rumah sakit kalau bisa dibawa ke Capil untuk perekaman. Dan pada saat itu juga kenapa kami langsung bawa ke Capil,
Karena kami pikir ketika kami kembali lagi ke kampung dan ke kota lagi, kan apalagi ini orang sakit, ya makanya karena kami berada di kota, maka kami sekalian untuk melakukan perekaman. Dan pada saat itu juga waktu dikeluarkan dari rumah sakit, kondisi almarhum itu masih agak membaik, ya sehingga kami kami bawa ke Capil dengan menggunakan angkot. Karena kebetulan pada saat itu kenapa kami pakai angkot? Ya karena kebetulan ada keluarga sebenarnya dari kampung yang sementara mau jemput di rumah sakit. Tapi karena waktu yang mepet, jangan sampai kami berpikir jangan sampai Capil juga tutup, ya sehingga kami berinisiatif untuk menggunakan angkutan kota menuju Capil. Ya, dan setelah sampai di Capil, turun dari angkot, kondisi almarhum itu sudah agak drop sedikit, sehingga setelah turun dari angkot, kami langsung membawanya ke tempat perekaman. Dan di situ setelah melakukan sidik jari dan sebagainya, perekaman dan datanya terkirim, pada saat itu juga almarhum menghembuskan nafas terakhir. Seperti itu. Baik, Mbak Sri, saya turut berduka ya dengan, saya boleh tahu nggak Mbak Sri, ini kenapa almarhum belum mempunyai IKTP? Iya. Ya Mbak, almarhum kebetulan belum memiliki EKTP karena almarhum ini sudah puluhan tahun merantau di Malaysia. Dan karena kondisinya yang tidak memungkinkan di Malaysia, sehingga pihak keluarga membawa pulang ke Indonesia. Dan baru kurang lebih 1 minggu sampai di rumah, langsung dibawa ke rumah sakit. Seperti itu. Baik, ada masalah soal kepemilikan identitas ya? Berarti ya di sini ya, Iya. Mbak Sri. Oke. Iya Mbak. Saya mau balik ke video tadi ya. Itu di sebelah kan ada Mbak Sri ya dengan menemani almarhum ya. Nah, Iya, kalau kita putar lagi videonya, itu membantu itu untuk mempercepat atau bagaimana sebenarnya, dan kenapa direkam saat itu? Mungkin saya ingin tahu juga. Ada kekhawatiran kah? Atau memang itu untuk bukti mempercepat juga proses? Karena saya mendengarkan tadi ceritanya Mbak Sri cukup panjang yang harus dilalui ya sampai mendapatkan IKTP tersebut. Jadi ini apa yang terjadi saat ini nih? Kalau misalnya Mbak Sri bisa lihat nih, kan Mbak Sri di sebelah dari almarhum ya. Iya Mbak. Ya, ini apa yang terjadi? Sudah mulai membungkuk almarhum, lalu kemudian dibantu oleh Mbak Sri. Apa sih yang terjadi di situ? Boleh ceritakan Mbak? Iya. Oh iya Mbak. Iya, pada saat itu sebelum dilakukan perekaman, karena karena saya kemudian merasakan ada hal lain Mbak. Ya, sehingga ya secepatnya dilakukan perekaman itu. Dan memang pada saat itu kondisi almarhum sudah drop, ya, dan saya juga saya juga pada saat itu tidak tahu bahwa almarhum sudah detik-detik menghembuskan nafas terakhir, Mbak. Mbak Sri, ini ada nggak yang dikatakan oleh almarhum saat dia mulai membungkuk gitu kepada Mbak Sri, mungkin minta tolong, merasa kesakitan atau seperti apa, sudah ada kata-kata lagi dari almarhum saat itu? Iya, yang saya ingat Mbak, pada saat itu tidak ada kata dari almarhum, cuma almarhum mengatakan Allahu Akbar, seperti itu Mbak. Oke, justru hanya mengucapkan kalimat takbir gitu ya? Iya. Iya, oke. Keyakinan Mbak Sri membawa almarhum ya, saudara ipar untuk berangkat mengurus ini, itu berdasarkan apa? Hanya diagnosa bahwa dari rumah sakit boleh ini sudah membaik, atau seperti apa yang membuat Mbak Sri berani membawa almarhum keluar dari rumah sakit? Iya. Saya kemudian dengan pernyataan dari dokter Mbak yang mengatakan kondisi almarhum tidak parah, ya, sehingga kami dari pihak keluarga juga, ya, dan saat di rumah sakit juga almarhum sebenarnya kondisinya memang tidak drop Mbak. Makanya kami juga dari pihak keluarga sempat pada saat itu juga kami menanyakan ke almarhum, bisa Jaki, bagaimana kondisi tak? Terus dia mengatakan baik-baik Ji. Jadi saya bilang bagaimana, tetap di sini atau kita kembali ke rumah istirahat. Tapi almarhum mengatakan Mbak, ya biar Mi,
kita kembali dulu sambil Baik. menunggu BPJS selesai baru kita kembali lagi Oke. ke rumah sakit. Ya, jadi sebenarnya ini kami keluar dari rumah sakit juga itu permintaan dari almarhum. Ya, seperti itu Mbak. Untuk mengurus ya, begitu ya, paling tidak ya. Iya. Mbak Sri, berarti berapa jam sejak keluar dari rumah sakit sampai menghembuskan nafas terakhir? Masih ingat tidak? Iya, masih Mbak. Iya, pada saat itu Mbak, saya berangkat ke Capil sekitar jam 2. Jam 2 siang ya? Karena kebetulan saya menunggu di Capil pada Baik. saat itu karena saya koordinasi dengan pihak Capil dulu, ya, sekitar jam 2. Karena yang membuat lama juga Pak pasien sampai di Capil itu karena dari pihak rumah sakit itu tidak mau mengeluarkan pasien kalau semua administrasinya belum dilunasi. Ya, makanya kami dari pihak keluarga juga sebenarnya sedikit agak kecewa ya kenapa terlalu lama. Artinya kami belum bisa dipersilahkan keluar ya dari rumah sakit kalau semua persyaratan, padahal ada kakak saya juga yang masih tinggal di rumah sakit karena kebetulan yang membawa ke rumah sakit itu ke Capil itu istri dari almarhum sendiri berdua. Ya, kebetulan ada kakak yang di rumah sakit yang masih tinggal di rumah sakit. Dan kami pada saat itu melobi ke pihak rumah sakit, bisa tidak pasien ini dibawa dulu ke sana karena saya tinggal di sini biar sebentar diselesaikan administrasinya, tapi tetap tidak mau ya karena harus katanya dilunasi semua baru bisa keluar dari rumah sakit. Baik, Seperti itu. Jadi saat itu juga beberapa jam saya menunggu di Capil baru almarhum tiba di Capil Mbak. Oke, berarti berapa jam prosesnya sampai bisa perekaman IKTP? Kurang lebih 1 jam lebih. Berapa? 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Sampai mengembuskan nafas terakhir berapa jam? Mohon maaf, Mbak Sri. Kurang lebih 2 jam, Mbak. 2 jam. Baik, 2 jam. Ini jadi pertanyaan besar juga nanti kepada pihak-pihak yang mungkin punya jawaban juga karena bagaimana bisa mengeluarkan seorang pasien yang dikatakan baik bisa keluar begitu ya. Tapi dalam 2 jam saja ia tidak bisa bertahan di luar begitu. Kita akan sambung lagi, tetap di Perempuan Bicara. Kembali di Perempuan Bicara, kita masih menyoroti kasus soal meninggalnya seorang